tahun 2019 gue sempat diminta sama BKSDA Jakarta untuk menghandle teror ular kobra. Teror ular kobra. Itu lagi banyak-banyaknya produksi Kobra tuh masuk ke rumah orang tuh pertemuannya banyak banget. Dulu sebutan mereka tuh sebagai teror ular kobra nih. Itu di rumah gue sempat juga tuh. Nah, salah satunya kita harus mampu memenuhi 5 kesejahteraan hewan. 1. Nah, 5 nih. 5. Oke, 5 apa aja tuh boleh di Nih, satu mungkin juga udah nggak sanggup gitu ya. Kita bisa memerdekakan perasaan mereka untuk bermain. Rasa nyamannya jangan sampai kita renggut. Hip hura-hura, hip hura-hura, gembira ria kita bersama. Hip hura-hura, hip hura-hura. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita podcast Hampat. Hip hip hura hura, hura huranya sambil bersilaturahmi nggak asal. Hura. Halo teman-teman semua, apa kabar? Terutama alumni Cepenem nih yang lagi nyaksiin kita podcast. Hari ini gue kedatangan tamu spesial, temen gue juga waktu di SMA, Haferus Oktaliza. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat baik. Iya. Rambut gondrong banget tuh. Ini Nazar. Oh Nazar. Berarti boleh lagi ngambil kebetulan. Alhamdulillah bisa ngambil kuliah lagi. Nah sebelum lulus ini baru dipotong. Oh gitu. Ini lu sendirian? Ya gue biasanya berdua. Oh, satu lagi mana? Gimana sih Roy? Harusnya si Roy nih. Roy. Ih. Roy. Bukan. Kan sekarang ngisi acara. Bukan. Apa kabar, Brado? Pura-pura gak kenal si Roy gue nyarinya. Kacau gue udah. Kok enggak? Katanya gua dipanggil. Gimana sih? Ya kan dia. Baru sebentar. Berantakan podcast Siapa itu sama lu. Roy. Nah ini dia nih Roy nih. Biasanya. Waalaikumsalam. Habis ada bau-bau apa sih ini? Bau apaan? Tadi salah orang. Jejak sini. Enggak, itu ente pakai sarung ngedangin apa? Iya nih. Bis tahlil. Tapi Ini mana? Ini gua. Apa? Oh iya. Sorry. Alhamdulillah baik. Nah itu audionya. Wis. Udah nih ya. Kuda udah diparkir. Kuda parkir mana? Udah ya. Mantap ya. Tampilannya. Titipin tuh situ. Lu lihat dong. Menyesuaikan. Outdoor banget kan? Sama lagi warnanya. Oke. Tapi lo lebih ke ininya, lebih yang bawa mobil hardtop tuh ya kan. Supir. Gua enggak enak mau ngomong supir ya kan. Bawa mobil hardtop aja. Supir Bromo gua. Pakai dulu gila. Wah, gila mana ini. SMP aing. SMP bareng. bareng. Kita di Sudirman. Jerman. Jauh. Jenderal Sudirman. Iya. Berdua ya. Iya. Gimana Akrab, SMP akrab. Nih, ikrip. Oh, ikrip apa dempet gitu ya. Kayak pisang. Gancet. Iya, Roy. Iya, Ini nih. alhamdulillah kita udah kedatangan teman kita alumni dan dia menyempatkan diri dari Kalimantan. Kalimantan. Lu Kalimantan, ngapain, Fe? Kalimantan, jadi gue dapet satu lahan konsesi ya. Jadi satu ada proyek lahan konsesi ini buat survei biodiversity. Biodiversity itu keanekaragaman hayati. Ada pohon apa, ada hewan apa. Hewannya semuanya tuh gue absen. Lebih ke analisa atau ke misi
Survei aja dulu. Oh, survei. Ini masih survei dasar, istilahnya baseline survei dasar. Jadi dalam satu wilayah ini ada apa aja di dalam situ. Nah, nanti kan kalau Indonesia ini kan lagi mulai namanya perdagangan karbon. Ya. Karbon. Ya, perdagangan karbon. Nah, nanti bisa lah di Google teman-teman ya karbon. Berhubungan sama karbon netral yang gitu-gitu. Bukan. Kalau yang misalkan kemarin tuh Coldplay, kenapa dia kan juga berhitung tuh konser Coldplay di Jakarta tuh. Jumlah karbon yang dia keluarkan berapa terkait dengan polusi yang disebabkan. Oh iya, tapi ini berhubungan sama alam. Nah, gitu. iya. Nah dari isi di dalam suatu wilayah itu gue jadi cari tahu ada apa aja, nanti dihitung secara rumusnya ada berapa jumlah karbonnya untuk diperdagangkan ke luar negeri. Sip, Bas. Ini agak rumit ya memang, tapi kita nanti bahas itu aja. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Lu banget ini menarik. Ini menarik ini. Tapi sebelum kita bahas itu, Ave ini alumni Cipenem juga. Yes. Kelas 1 berapa tuh, Ve? Gua 18. 18 itu sebelah mana sih? 1117. 1117. Gua tahu, 17 sebelah 16. Iya. Dulu gedung kita masih U ya? L dong. L ya. Itu baru awal kita. Coklat krem. L. Nah, gue tuh ada di sayap yang kalau baru masuk tuh di tingkat 2-nya. Tingkat 2. Oh, iya. 1117 nih kelasnya dia nih sama Interpret. Iya. Oh, Interpret sama. Iya. 18 ya. 18. Kelas 2 gua 28 itu di bawah, di belokan kantin. Lu mah sama gua 28. Kelas lu. Penguasa kantin tuh. Iya. Kan. Tuh, kita di bawah kan, di pojok tuh kantin. Gua punya cerita tuh di bawah. Nah, kelas 3-nya gue IPS 1. IPS 1 bareng lu juga. Enggak, gue IPS 4. Oh, IPS 4 IPS 4. Dia nggak pernah sekelas sama gua, nggak pernah. Kalau di SMA nggak pernah sekelas. Oh, gitu. SMP doang, itu pun kalau nggak salah di kelas 1 1 2. 1 sama 2 ya? Iya. 1D 2. Iya. 1 2. Kelas 3 IPS 1. 3 IPS 1. Sama Bejo. Barengannya Bejo, Kapeng. Kapeng IPS 1. Itu ini mentahan dari 28 tuh kayaknya banyak tuh di situ tuh. Gitu. Iya, di situ bener. Nah, tapi di kelas 2 itu kayaknya lu sibuk, lu jarang kelihatan gitu. Maksudnya dari kelas 2 itu dia kayak ada aktivitas lain gitu. Itu aktivitas apa sih, P? Kalau dari organisasi ya, dari organisasi itu gue memang dari awalnya ikut eskul basket, terus gue masuk ke OSIS. Oh, OSIS Masuk ke OSIS, pengurus OSIS tuh di bawah pengurusnya, ketuanya itu siapa ya? Gadis. Pusparang Ganis. Oh, di atas kita. Di atas kita, ketua OSISnya dia kan, gitu. Jadi memang cukup aktif di situ. Plus ya jadi ada ya namanya kita sekolah ya, temennya kadang-kadang circle-nya ganti-ganti ya. Di kelas 2 itu tuh gue main sama si Ray. Ray, Dona, sama Ute. Ya, Gusti Ray. Bali. Iya. Nah, sama kelas juga tuh gitu. Tuh jadi mainnya sama mereka waktu itu gitu. Sebelum akhirnya baru kita ketemu tuh mulai aktif-aktifnya lagi di kelas 3 IPS 1. Nah, baru mulai tuh main lagi kelihatan lagi di sekolah. Iya. Gitu. Dan kebetulan juga pas lagi kelas 2 itu gagal, bukannya gagal ya, gue tidak diproyeksikan untuk menjadi ketua OSIS sama Pak Kandi waktu itu, guru olahraga. Pak Kandi almarhum. Jadi yang waktu itu ketua OSIS Anggoro, dan gue jadi ketua MPK-nya. Jadi MPK itu apa? MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas. Oh, jadi di atas ketua OSIS. Di atas ketua OSIS. Jadi gue ngawasin kinerjanya Anggoro. Secara organisasi gitu sih, walaupun pada kenyataannya kita belum terlatih untuk itu. Oh, iya, tapi secara struktur seperti itu. Itu. Jadi memang jarang kelihatan karena gara-gara itu kali ya. Gitu. Oh, tapi iya maksud gue tuh legislatifnya lah. Nah, maksud gue tuh kan misalkan ada acara apa, maksudnya ada agenda meeting itu tuh nggak pernah gitu. Mungkin gue beda kali ya, gue tuh seringnya nongkrongnya di pojokan sih Roy. Meeting apaan nih? Meeting apaan dulu? Meeting ada di Bune, ada di Om. Oh, gue beda. Meeting apa linting nih? Aduh. Atau yang di belakang tuh apa tuh yang warkop juga kan ada di belakang dekat rumah Pak Kandi. Dekat rumah. Oh, jembatan kan ada juga tuh. Itu gue jarang kalau di situ tuh. Kan 3 tongkrongan, 3 pusatnya di situ tuh nongkrongnya kan. Kalau di sini kosong, anak-anak pasti di sini nih. Zaman handphone belum ada tuh begitu tuh insting ya kan. Iya benar. Kita tahu ya. Di sini sepi nih. Oh, berarti di sini ada tuh. Pe, sambil rokok, Pe. Silakan. Santai-santai. Lu ngerokok apa nge-vape? Vape aja deh. Kenapa nggak ngerokok? Ngerokok berhenti atau dulu? Masih, cuman memang kan kebutuhan kerjaan gua kan fisik ya. Iya. Jadi harus jaga-jaga sih. Oh, Dia lebih iya, benar-benar. Memang mendingan jangan sih, Pe. Gue juga udah lama sih nggak ngerokok. Oke, bagus. Sekitar Tapi berhubung lo ngerokok ya gue tadi maksudnya udah lama.
Aduh, Verus. Oke, Fe. Nah, Balik maksud lagi gua kegiatan soal kegiatan. kegiatan, Fe. Iya, Santai aja, Fe ya. di kelas 2 tuh kita mulai enggak ya, ngeband pun kita di kelas 3 ya. Kelas 2 kelas 3. Kelas 2 kelas 3 kelas 3 DF, lo, DF. kelas 3 DF. Dirty Flag. Asik. Masih inget aja deh Dirty Flag. Itu kan bagian dari memori tuh. Karena hitungannya gue manajernya mereka. Idih. Manajernya mereka. Jadi kalau mereka latihan, gue tidur. Gue harapin AC doang. Gue Gue waktu tuh itu numpang ngadem itu Iya. mah. Iya. Jadi biasanya Jumat kan tuh, latihan Jumat. Abis Jumatan kita kan pulang sekolah tuh. Nah gue nganterin dulu tuh, nganterin pulang. Heeh. Atau nganterin sampai angkot. Selesai gue gabung ke studio nih ada si Bejo, Aci, Die, sama Unyoy. Nah, biasanya nih pasukan ramenya nih kalau nggak Hani Sofia. Hani Sofia. Oh, itu kru itu. Kru-krunya nih Hani Sofia, Rima. Itu bukan kru dong, jatuhnya grupis dong. Grupis Iya. ya. Asik grupis. Nah, manajernya gue walaupun gue datang nggak ngapa-ngapain cuma tidur doang. Nah itu kan bagian dari memori tuh, memori, ya kan bener. memori kita sekolah, ya akhirnya kita keinget lagi, gitu betul. kan, Iya. ngerimen lagi, gitu. Ada masa historikalnya tuh yang indah-indah, yang nakal-nakal gitu. Nah, Nah yang nakal seru tuh, nakal. Lu termasuk nakal apa? Gue nakal masuk, Middle apa? Gua kayak Anak tengah-tengah baik-baik, tengah-tengah ya. dibilang baik juga gue bukan tim Tapi rohis. ketua MPK, men. Iya. MPK kan Dibilang baik gue juga bukan baik banget gitu ya. Dibilang nakal juga gue ngikut. dia nakal, tapi broken. apa begitu? Udah, nggak Apa usah dah. bener begitu? Itu gue doang yang tahu dah. Ada cerita ya cerita cinta di sekolah. behind Pernah the di camera. kelas 28 tuh lo duduk sama Bejo tuh. Itu Iya. lo biang kerok berdua tuh sama dia tuh. Iya. Apa Nah, ya dulu termasuk dulu pernah ada kita porseni tuh kan dulu kan nggak sebebas sekarang ya gitu dan bahkan buat tampilan tuh kan juga dijaga banget kan buat tampil manggung tuh Bejo tuh mau hak gue yang motongin Iya di kelas tuh. di kelas dadakan. tuh dadakan pagi-pagi gue yang motongin Langsung ditutup kupluk ya kan. iya gitu cuman buat perform di stage doang tuh karena nanti. besoknya kan libur Besoknya libur. kan habis panggung besoknya libur udah di mohak tuh Bejo tuh Tapi habis itu gitu tetap apa gimana? Apa nih? Apa Til? Mesti bisik-bisik bikin gue bingung aja. Ini sini. Apa ya? Bisikin. Enggak, lanjut ke ini aja. Yang Ya, oke siap. iya. nggak enak dong. Iya. Ampun, Siap, boleh siap. Ngomongin. floor director kita nih. Asik. Oke, Siap, gini siap. maksudnya. Siap. Laksanakan, asik laksanakan. Nah, oke lah kalau masalah SMA kita udah tahu lah ya. Iya. Nah, tapi kan yang bikin kita penasaran tuh setelah lepas SMA tuh, gue dengernya kan lu tuh pernah punya bisnis atau usaha sih konsep aquascape ya, aquascape. Terus nah itu tuh coba apa? Kok lu bisa gitu tuh di situ basicnya? Ya pokoknya abis dari SMA tuh gue ke Padang. Kuliah terima di Padang tapi nggak selesai cuman setahun. Andalas apa? Iya di Andalas. Di Andalas cuman gue nggak sampai lulus, bukan lulus, cuma sampai 1 semester. Gue cabut lagi ke Jakarta. Cabut ke Jakarta, gue kuliah lagi di psikologi Salemba nih di AI. Salemba. Di AI. Nah udah. Samping UI itu. Udah sampai kuliah selesai. Mulai kerja. Nah sambil kerja gue bikin usaha. Usaha pertama tuh sebenarnya bikin toko sih. Toko peralatan akuarium karena kaitannya sama hobi ya, hobi gue. Akuarium. Hobi gue tuh dulu ya melihara hewan apapun ya, terutama hewan-hewan yang dianggap orang nih nggak normal gitu, nggak biasa kayak misalkan reptil. Ya itu tuh, gitu kayak tuh. reptil, terus kemudian hewan-hewan mamalia kayak musang, Eksotis ya. eksotis. Nah, orang bilang bahasanya eksotis gitu. Iya. Nah, itu ada keterkaitan sama yang di ini. Nah, ini akhirnya tuh? Asta nih, Asta Indonesia ini bagian dari penebusan dosa gue. Gitu, penebusan dosa gue bahwa gue dulu itu gue pernah memelihara, memperdagangkan, sampai bahkan menyelundupkan. Menyelundupkan keluar ataupun ke dalam. Nah, itu yang lo selundupin lepas ke sini satu. Nah, itu Ada yang banyak ya. duduk tuh. Tadi dia tadi ya. Lepas tuh satu. Gitu. Itu mah nggak usah diselundupin juga diinin udah lolos aja itu mah. Iya. Ini gak mau di sini negara juga kayaknya kebebanan tuh makhluk atu. Gitu jadinya ini penebusan dosa. Jadi karena gue banyak berdagang, bahkan memburu, menyelundupkan. Kriminal ini.
Nah, hewan yang disebut bagi orang-orang lain itu hewan eksotis. Sebenarnya satwa liar sih, satwa liar yang akhirnya dipelihara sama orang. Nama trennya sekarang hewan eksotis. Itu kan pasarnya lumayan ya. Industrinya cukup besar gitu. Gua akuin itu sangat perputaran duitnya cepat banget. Kayak di satu tempat yang daerah Jakarta lah ya tuh ada tuh ya. Ya, kayak contohnya kayak di Pasar Pramuka, di Pasar Jatinegara tuh kayak gitu-gitu tuh. Waduh. Nah, karena itu terus nggak lama itu gue juga punya bisnis lain tuh di bidang IT. Ya, IT. Di bidang IT. Jadi tuh gue dulu punya warnet berkembang, akhirnya gue jualan providernya, internet service providernya. Gue jual jaringannya. Ya. Nah, itu berkembang bagus. Gitu. Jadi warnetnya udah nggak ada, tapi gue jaringannya gue jual. Iya. Dulu tuh belum ada zamannya GPRS. Handphone masih GPRS tuh. Bahkan 3G pun belum gitu. Nah, gue jualan sinyal itu sampai ke wilayah Serpong, coveragenya. Tiba-tiba ambruk. Nah, tiba-tiba kolaps. Adalah kejadian di mana uang gue dibawa kabur sama partner. Oh alah. Gitu. Fraud ya. Kriminal partnernya. Dibawa kabur sama partner, itu kerugian lumayan ya, lumayan gede dan bikin gua sampai tahap depresi dan tahap ya kalau kata anak sekarang tuh quarter life crisis. Asik ya. Gen Z. Kalau Gen Z bilang quarter life crisis kan, gitu. Ulangin apa? Water crisis. Yes. Nah, Oke. itu gue depresi, gue di rumah sampai hampir 2 bulan gak keluar kamar, makan dianterin segala macam, badan kurus dalam waktu Introvert lah lebih ke. wah parah itu, parah. Sampai gue bawa ke Dadang Hawari dulu. Ya. Dadang Hawari tahu ya, psikiater narkoba bahkan kan. Sampai dibawa ke Dadang Hawari sama nyokap gue kan, diruqyah sana sini gitu. Ya sembuhnya akhirnya karena memang nyokap gue dan gue ini keluarga ini aktif di Azikra. Dan kebetulan Arifin Ilham juga dulu bukan teman ya, senior gue di Reptil. Dulu nih Arifin Ilham sebagai pemelihara juga kan ya, peduli gitu. Terus ada satu obrolan sama almarhum Arifin Ilham ini bilang, kalau kamu mau bebas, kalau kamu mau tenang, lepaskan semua yang terikat di rumah. Katanya kiasan nih. Gitu. Dia nggak ngomong, dia nggak ngomong langsung gitu. Gua pun pas dia ngomong itu nggak ngerti. Tapi kan waktu itu kan gue di rumah masih di Depok tuh, masih di Depok Timur. Jadi ada satu kontrakan, jadi rumah gue nempel sama kontrakan. Nah 2 kontrakan itu adalah hewan-hewan gue semua. Hewan-hewan gue semua tuh, hewan-hewan peliharaan. Dan dagangan tentunya ya. Di total ada 33 ular, ada 16 biawak dalam dan luar negeri. Dan ada 4 kura-kura. Nah, ya gue pernah lihat beberapa di media sosial lo tuh. Bobby pernah main ke situ tuh. Jadi satu kontrakan tuh semuanya binatang tuh. Nah, di situ gue mikir, oh jangan-jangan ini yang terikat, jangan-jangan mereka yang terikat. Di saat itu juga gue langsung packing, gue ngubungin mantan istri gue, kan? Mantan pacar gue, bukan, sorry, mantan pacar gue, hubungin, terus gue karungin semua tuh. Gue karungin, gue packing semua dalam satu carrier, terus dua carrier sama dia, gue lepas ke satu gunung di wilayah Jawa Barat. Gue nggak bisa nyebutin ya, nggak bisa tapi nyebutin. Itu semua lo lepas di sana. Gue lepas sana, padahal sebenarnya itu salah ternyata. Bukan alamnya atau bukan habitat aslinya. Karena ada beberapa ular, ada beberapa biawak yang bukan asli dari wilayah itu. Oh, malah bisa jadi nggak selamat. Betul, satu nggak selamat, atau yang kedua ngerusak yang asli. Iya bisa. Itu dulu gue akhirnya naik gunung ke sana sampai satu titik gue lepas semuanya di situ. Memang tenang gitu, walaupun salah ya, itu salah karena setelah gue belajar sekarang, harusnya dilepasnya ke sini, disesuaikan dengan rumahnya atau prosesnya juga ada gitu. Ini menarik nih, jadi hasil apa sih maksudnya kita tuh cari info lah tentang lo itu kan. Nah lo tuh pernah ada diliput di salah satu media gitu kan. Nah itu konservasi ya kalau konservasi binatang berang-berang. Ini ada kita beberapa artikel nih yang memang melibatkan lo nih. Ini udah di Asta ini nih. Kalau ini nih. Ini di Asta. Asta ini singkatan apa sih? Asta ini bukan singkatan sih, diambil dari kata Madhyasta. Madhyasta, yang artinya keseimbangan. Jadi gua nggak pro dengan hewan liar, gua nggak pro dengan pembangunan, tapi gua ada di tengah-tengahnya. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai ada ketimpangan. Jangan sampai ada ketimpangan, karena pentingnya ekosistem itu kan adalah keseimbangan. Betul. Nah ini, kita kesini dulu nih. Aktif di sini. Nah ini apa nih? Sebagai Ketua Asta Indonesia Foundation, apa memperjuangkan keseimbangan alam.
Fokus meneliti berang-berang. Nah, saat ini memang gue kebetulan juga S2 di UNAS biologi. Ragunan. Di Ragunan, di Menara UNAS. Nah, itu gue ngambil fokusnya ke berang-berang. Kenapa berang-berang? Iya. Kan ini kalau orang satwa liar di Indonesia tuh identik sama apa sih? Orang hutan, Yes. harimau Jawa, Harimau. badak, Kakak tua. Itu udah terlalu mainstream. Bukan terlalu mainstream Udah ya. banyak lah Udah orang banyak ini, orangnya. banyak. Nah, jadi gue ngambil konsep manajemen ada yang namanya Red Ocean dan Blue Ocean. Apa Nah, tuh? kalau Red Ocean, gue mancing di wilayah Red Ocean. Ini nelayannya banyak. Apanya? Nelayannya udah banyak nih. Nelayan. Perahu-perahunya udah banyak yang di situ nih. Di Red Ocean. Nah, gue akan dapat sedikit dong, Yes. ya kan? Mau nggak mau, gue ngambil Blue Ocean-nya. Blue Ocean-nya ada berang-berang, di mana nelayannya masih sedikit. Orang yang peduli terhadap berang-berang sedikit. Bahkan di Indonesia, perwakilan dunia cuma ada 4. Gue salah satunya, Oh, gitu. iya. Perwakilan representatif si hewan berang-berang cakar kecil ini itu cuma ada Satu-satunya loh di Jawa. di Jawa. Di Jawa, kalau di Indonesia ada 4 orang. Gitu. Nah, ini kan di sini belum ditemukan adanya wujud berang-berang itu sendiri gitu Iya. pada saat lo konservasi ya. Emang benar nggak ada atau Akhirnya kita ketemu. Oh, Kenapa kok akhirnya ini kita larinya ke Ciliwung? Karena kalau dari belajar dari sejarah, berang-berang itu pertama kali ditemukan, pertama kali ditulis, Iya. itu ditemuin di Batavia tulisannya. Iya, Batavia. Di Batavia, ya kan, Jakarta. Nggak tahu tepatnya di mana. Tapi dari tahun 2015 ada satu badan dunia namanya IUCN. Ini yang memang memetakan persebaran setiap hewan. Nah, di IUCN per 2018 ini berang-berang nggak ada datanya di wilayah Jabodetabek. Oke. Kan lucu ya, padahal Lucu. ditemunya pertama kali di di Batavia. Batavia. Tapi kok tahun 2018 dia nggak ada. Nah, akhirnya lu Akhirnya gua dapet itu Karena gue banyak dengar cerita dari orang-orang. dengar cerita. Iya, dari orang-orang sekitar. Karena kan gue juga suka main ke beberapa pemerhati sungai. Iya. Masih ketemu kok berang-berang, masih ketemu kok landak Jawa di pinggiran Ciliwung di Dari warga setempat. dari warga setempat gitu. Berarti masih ada kan? Tapi memang uniknya berang-berang ini kalau orang lokal bilang hewan gaib ya. Karena kalau dicari nggak ada, nggak ada. Tapi kalau kita nggak mikirin, dia nongol gitu. Dia nongol rombongan gitu kan, koloni gitu. Mungkin mesti dibarengin, mesti dicariin tandemnya tuh. Engkat-engkat. Jadi berangkat gitu. Iya, Jadi berang bisa bawa bareng. tongkat, Gitu. Canda tuh. Nah ini kan kenapa gitu? Karena memang berang-berang ini juga termasuk predator tertinggi di daerah aliran sungai. Kalau lu tahu tahun 2019 gue sempat diminta sama BKSDA Jakarta untuk menghandle teror ular kobra. Teror ular kobra. Itu lagi banyak-banyaknya produksi Kobra tuh masuk ke rumah orang tuh pertemuannya banyak banget. benar, Dulu benar, sebutan mereka tuh sebagai teror ular kobra nih. Itu di rumah gue sempat juga tuh. Nah salah satunya Ular kadut. Itu mah. Nah itu wabah ular waktu tahun 2019 itu salah satu penyebabnya adalah kurangnya dari si predatornya. Kurangnya dari predatornya. Untuk keseimbangannya. Nah, dari rantai makanannya kurang kan? Rantai makanannya kurang nih. Si pemangsa atau pengendali populasi ular kurang. Siapa nih pengendali populasinya? Salah satunya adalah berang-berang. Berang-berang tuh makan ular. Makan ular, walaupun bukan makanan utama, tapi dia kalau ketemu pasti akan dibunuh, dimatikan gitu. Tapi ngomong-ngomong berang-berang gitu, kalau ketemu manusia, dia galak nggak sih, Pak? Apa dia kabur? Nah, ini penting nih buat teman-teman. Jangan banyak ngomong. Wow. Jangan banyak ngomong. Tuh. Minum dulu. Iya. Iya, makasih. Makasih Om Bob. Iya. Ini nggak bisa dikonservasi nih. Ini udah jinak. Udah jinak, tenang aja. Nah, Ya, jinaknya aja Om Bob, galak. makasih Om Bob. Thank you, makasih Bob. Bob ya. Ajar. Gile. Ini yang perlu Ayo, kita gimana? balik lagi nih, kita perlu tahu nih bahwa Iya. pada hakikatnya semua satwa liar itu takut dengan manusia. Oke. Takut dengan manusia, sekalipun itu harimau. Jadi kalaupun ada diserang gajah, diserang harimau, digigit ular, biasanya sebabnya ada beberapa penyebab. Yang pertama, si binatang liar ya khususnya ya, si hewan liar ini merasa terancam. Kenapa? Karena diprovokasi, terganggu, mau nggak mau dia membela diri dong. Membela diri. Yang kedua, dia kesandung atau keinjak sehingga dia punya refleks. Sama kayak kita kalau lagi diem, kaget, bengong, refleks kadang-kadang kan mukul. Iya. Nah, begitu pula dia bisa gigit, dia bisa cakar satwa liar kan. Nah, gitu. Nah, terus kemudian kenapa gue bilang hakikatnya melarikan diri? Karena dia tahu
dia bukan kita tuh bukan lawannya dia gitu loh. Kita tuh lebih secara insting tuh mungkin dia Iya. harus kabur aja. dia harus kabur, dia milih kabur dibandingkan berhadapan dengan manusia. Ya. Oh, Gitu loh. oke. Jadi yang perlu kita sadari bahwa itu Ya. semua satwa liar pada hakikatnya takut dengan manusia. Oke. Jadi tidak ada satwa liar yang menyerang manusia. Oke. Kalaupun ada yang korban gigitan, korban cakaran, pasti kemungkinan si orang ini 3 hal tadi kan, dia mengganggu, Iya. dia coba nangkep atau nggak sengaja kesenggol. Atau keseimbangan di alam itu lagi, balik lagi ke rantai makanan kali, di mana apa Ya, ini kalau- dia ibarat kayak kan beberapa kali ada kasus di Sumatera itu macan masuk ke pemukiman Iya. karena di habitat itu makanannya udah Berkurang, itu pasti gitu. Tapi kan bukan manusia dulu yang diincar, hewan ternak. hewan ternak. Bener. Tapi hewan ternak yang nggak ada ketemu manusia, ya dianggap mangsa juga. Iya. Nah, kalau berang-berang nih tadi bicara dia bisa konsumsi ular gitu kan. Tapi dia tahan bisa atau gimana? Iya, lebih tahan, lebih resisten terhadap bisa ular. Semua jenis keluarga berang-berang atau Mustalidae gitu ya, ada berang-berang, ada musang, ada garangan, ada binturong. Itu kuat terhadap bisa ular. Makanya dia bisa itu konsumsi lah ya. Ini uniknya 3 bulan loh, gue baru ketemu. Ini di mana nih? Ini di Bicara daerah- lokasi. Ini di daerah Ciliwung segmen 4. Ciliwung segmen 4 itu Ciliwung tuh dari mulai atas sampai bawah kan dibagi 6 segmen. Ya. Nah, segmen 4 itu wilayahnya ada di Pondok Rajek sampai Lenteng Agung. Segmen 4 Pondok Rajek sampai Lenteng. Pondok Rajek Depok sampai Lenteng Agung. Nah, jadi konsentrasi awal gua di segmen 4 karena yang lumayan masih hijau di segmen 4. Gitu. Ini 3 bulan gue nyari baru ketemu berang-berangnya yang wujud aslinya ya, selain jejak, kotoran, dan juga keberadaannya itu. Ini jejak nih. Ini masih jejak yang gue temuin. Oke. Jadi ada perbedaan antara jejak berang-berang sama jejak biawak. Kalau jejak berang-berang cuma kaki doang. Iya. Oh, dia nggak ke dalam. Maksudnya Ke dalam, bentuknya mirip gitu ya. Kalau di sungai itu mirip. Cuman kalau biawak tengah-tengahnya tuh ada garis karena ada ekor. Ada ekor. betul. Nah, Tinggalin kalau jejak berang-berang di tuh dia ekor. nggak punya garis, Iya. karena ekornya ngangkat kan. Tuh, ngebedainnya. Gitu. Nah, ini berarti berang-berang ini memang secara kodrat ya gitu. Memang harus ada sebenarnya ya. Harus ada, Harus karena dilestarikan. harus bahkan. dilestarikan. Oh, ini nih lewat berang-berang di Sungai Ciliwung Depok. Iya. Hewan akuatik yang kian langka akibat perburuan. Nah, Oh, jadi berang-berang ini diburu juga. Dasar buat apa itu? Nah, tadi ya balik ke exotic pet. Kalau teman-teman lihat di sosial media, di TikTok, di Instagram ada namanya degen. 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 Degen ini berang-berang yang dipelihara orang. Jadi selebgram, jadi seleb TikTok. Karena sebenarnya berang-berang ini lucu. Gue pernah lihat itu ada yang jualan tuh. Karena berang-berang ini lucu. Berang-berang cakar kecil ya. Ini lucu tampilannya gitu. Tampilannya Harga lucu. lumayan. Gitu. Kisaran 1 juta ke atas Oh, itu. berarti nggak dipungkiri memang marketnya ada ya. Memang pasarnya punya. Ada gitu. Dan kita pernah penelitian, kita pernah ngeluarin satu jurnal dan kita neliti, kita nemuin fakta bahwa 1 minggu dari satu grup Facebook jual beli berang-berang tuh sampai 100 ekor. Dan yang dijual tuh kebanyakan adalah anakannya. Itu hasil apa? Hasil tangkapan atau Hasil buruan tadi. Iya, pastinya hasil buruan. pastinya hasil tangkapan. bukan Hasil perburuan, bukan hasil ternak. Karena belum ada penangkaran yang resmi berang-berang. Oh, Bicara berburu nih. Yang paling banyak itu masih di Jabodetabek. Atau khususnya tadi lu di sini nih. Iya, semua ya, ada 13 sungai di Jabodetabek itu punya kemungkinan. Gue baru bisa mengkonfirmasi 4 sungai. Ciliwung, Pesanggerahan, Sanggrahan. Cikeas, dan Bekasi. Sungai-sungai ini yang sudah gue ketemu. Nah, sisanya ada 9 sungai dan 4 kanal. Ini belum, gue masih akan proses ke sana untuk cari datanya. Seru nih. Gitu. Asli. nah ini ada support dari dinas-dinas setempat atau yang memang lu tuh disupport gitu sama itu. Karena kan bicara lu ini Asta kan ini butuh. nih, Asta ini kan lembaga non profit dong. Non profit pastinya. Ya dong. Dan lu yang punya kan maksudnya? Iya, ketuanya gue. Ketuanya lu. Foundernya Founder gua, gitu. Dari gua. Sampai saya bicara sebelum ke situ, sekarang udah berapa banyak yang tergabung di membernya. Asta ini atau secara struktur? Iya, secara organisasi sebenarnya kalau NGO itu kan dikit ya, bukan perusahaan gitu ya. NGO tuh Independen lah. ya iya gitu. Artinya kita punya anggota pun cuma 5 orang kalau Asta ya, berbicara Asta gitu. Dan kalau dibilang dari pendanaannya juga sebenarnya masih berdarah-berdarah. Waduh. Nah, masih itu berdarah-berdarah yang masuk gitu. tuh. Karena kan nih
program lu ini effortnya luar biasa gitu Iya, ya. masih Lu berdarah-berdarah sampai ke- kita gitu. Coba Bahkan deh lembaga terkait Iya. darah-darahnya dilap-lap ya gimana biar nggak berdarah-darah lagi ya. kita Tolong masih mengandalkan banyak donor gitu, donor atau donatur. donatur. Kalau Astaya sendiri, tapi untungnya gue punya satu subsidi, artinya gue punya dana usaha sendiri buat support kegiatan ini gitu. dari lu sendiri. Dari gue sendiri pun juga. Masih dari lu sendiri ya. Coba teman-teman alumni mungkin ya yang mau berkontribusi. Yuk bantu-bantu yuk. Iya. Gue punya 2 perusahaan sebagai pendukung. Yang pertama ini namanya Rimba Alam Nusantara atau PT Rana. PT Rana ini dia bergerak di bidang landscaping, aquascaping, desain habitat ya. Desain habitat. Desain habitat hewan. Nah ini contohnya bisa kalian teman-teman lihat di Jagat Satwa Taman Mini, Taman Mini. kemudian di Jakarta Aquarium, di Central Park, Oke. terus sama di terakhir itu di Bintaro Exchange. Nah, yang Oceanarium. kalau di Taman Mini mungkin teman-teman pernah datang lah gitu. Itu Iya. spotnya di mana tuh? Di Di Museum Komodo. Oh, Museum musim Komodo. Museum Komodo kan Itu baru tuh kan sekarang. desainnya lo yang buat. Iya, ada beberapa Oh, luar kandang, biasa. khususnya kandang katak ya. Kandang katak itu desain dari kita. Gitu. Nah, itu Rana. Kemudian ada satu perusahaan lagi yang bergerak di bidang gampangnya pest control ya. Gitu, pest control. Iya. Pest control. Kalau pest control kan tahu ya, kalau pest control itu kan yang diurusin tikus, semut, nyamuk, rayap. rayap. Nah, tapi gue bukan pest control sebenarnya. Gue nyebutnya sebagai animal wildlife management, manajemen satwa liar. Jadi yang gua kontrol itu adalah si ular, si biawak, musang, bahkan ada beberapa kejadian tahun lalu kita ke Konoko Philip Palembang, kita ngurusin gajah. Gajah. Iya, kita membuat jalur baru buat si gajah karena bukan mengganggu ya. Kalau dibilang mengganggu, Enggak. yang mengganggu adalah bangunannya ya. Tapi ada potensi mereka berkeliaran di daerah situ. Iya. Ya karena itu balik lagi tadi gajah itu kan kalau udah jalur itu kan. Iya, gitu. Dan tiba-tiba ada bangunan. Tiba-tiba ada bangunan. Nah, dia bingung. Nah, gue disuruh untuk bisa membuat jalur baru buat si mapping lah ya. gajah. Gitu. Mapping layout. Berarti ada training khusus untuk si gajah-gajah itu dong. Yang pertama yang di training itu adalah untuk si warganya. Warga. Nah, warga gimana kalau ketemu gajah? Gitu. Gimana preventifnya? Kita bikin waktu itu pelatihan untuk membuat meriam dari pipa. Meriam spiritus. Lodong. Tahunya lodong. Lodong gitu. Jadi bikin lodong supaya Mainan bulan puasa. biar gajah tuh gak takut Iya. gitu. Walaupun tahun ini ternyata udah nggak takut lagi nih dengan lodong. Udah terbiasa. Udah terbiasa gitu kan, udah terbiasa, udah terlatih gitu. Nah, tapi waktu itu kita latih warga untuk bikin lodong. Sama membuat coba ada nggak mungkin pemodelan jalur baru buat si gajah supaya nggak mengganggu si kawasan perusahaan, bukan kawasan warga waktu itu kan gitu. Tapi masih ya artinya yang lo udah bikin ini udah masih berjalan lah sampai Masih sekarang. berjalan sampai saat ini. Yang paling terdekat itu site gua ada di selain Kalimantan di Gunung Putri. Gunung Gunung Putri. Putri sini. Itu di kawasan pabrik pabrik Mercedes-Benz lah ya, Warna Herang. Nah, itu gue juga megang kegiatan di situ udah hampir ke tahun keempat. Itu untuk Kan kalau tampilan di luar kan kayaknya gedung aja ya, padahal sebenarnya ke dalamnya itu hutan. Nah, itu hutan hewan apa aja memang Nah, yang itu ada di situ tuh? yang di situ yang biasa gua handling itu si ular, Iya. biawak, musang sampai tawon. Oh, tawon. Tawon. Maksudnya tawon ini supaya produksi Lebah. Enggak, madunya. bukan. tawon, beda tawon. ya? Sorry. Tawon. Beda. Tawon. Tawon Dia tuh tawon yang yang tanah liat. Nah, itu kan cukup berbahaya juga kan, bisa membuat kan bedanya kan kalau lebah ngentup sekali doang. Iya. Kalau tawon enggak berkali-kali. Kali-kali tuh. Ombo. Iya, ketahuan tuh. Papa kombo kalau itu. Tawon, dan yang paling baru paket yang kemarin diminta oleh si pihak Mercedes-Benz ini kita ngurusin kelelawar. Oh, kelelawar. Iya, kelelawar kan kalau dia buang air, Iya. kotorannya kena kap mobil, namanya mobil premium kan. Bener ya. Gitu. Wah, itu effort banget itu. Gitu, makanya Wah, kita diminta jangan-jangan penanganan kelelawar waktu Wah, itu. gue mikir-mikir kalau beli Mercy besok. Iya. Ya kan? Lo belinya di mana? Bekas kena tokai kalong, kena tokai kampret. Nah, itu tuh masalah, jadi perdebatan juga tuh ya, masalah binatang, apalagi hewan mamalia tuh, kucing terutama tuh. Nah, kucing itu gue tuh terutama Lu pernah punya masalah sama kucing apa gimana nih? sebenarnya sih nggak pernah masalah, cuman tingkat populasinya tuh makin banyak gitu, dan itu kayaknya nggak bisa dicegah gitu. Gimana ya? Gue secara orang awam lah ya, mau ngebahas kucing dari historikalnya kucing zaman
dahulu kala atau secara kerugiannya untuk masyarakat gitu kan. Nah itu apa tuh gitu? Maksudnya kok kenapa nggak bisa di cut off gitu untuk populasi kucing? Iya, balik lagi ke keseimbangan. Gua tidak menyalahkan dengan orang yang menyayangi kucing. Iya. Tapi minimal dia tahu dulu nih, apakah populasi kucing di suatu daerah itu berbahaya atau enggak gitu. Karena ada setiap hewan, baik itu hewan satwa liar ataupun satwa peliharaan, itu punya satu penyakit ya yang kita sebut sebagai zoonosis. Zoonosis ini penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Gitu. Potensinya besar gitu. Nah, kalau kita ngomongin kucing, ada namanya tokso, rubella. Rubella. Nah, itu kan dari kucing. Iya. Dari kucing tuh ya. Nah, kalau populasi banyak, yang ditakutkan adalah wabah dari penyakit ini juga ikut ke manusia. Iya. Nah, makanya kita perlu tahu komposisi atau jumlah penyebaran kucing ini sehat atau enggak di satu daerah. Jangan kita terlalu dengan alasan mencintai kucing. Kenapa gitu? Kan ini lucu atau segala macam, atau bahkan beberapa teman yang bilang bahwa ini adalah piaraan Nabi. Iya, benar begitu. Gue sih pernah dengar kayak gitu ya. Cuman secara apa kita bilang secara kalau orang ini emang ada hadisnya tuh gitu. Nah, kalau gue paling suka nih begini. Katanya, kesayangan Rasul. Padahal mah yang gue yakinin tuh Rasul sayang sama semuanya. Nah, yang diajarkan Rasul kan seperti itu ya, sayang semua makhluk ciptaannya, tidak pada satu hewan atau satu makhluk, ya kan? Pada semua ciptaannya, ya. Dan kalau gue minta, kalau memang ada teman-teman yang masih berpendapat bahwa ini adalah hewan kesayangan Rasul, yuk kita berdiskusi, kita tabayun lah ya. Kita tabayun. Yuk, mana ayatnya, mana dalilnya mengatakan bahwa ini adalah hewan kesayangan Rasul. Katanya sampai bajunya disobek, ya kan? Ada kisah seperti itu kan? Kalau orang ngelindas misalkan, ada kisah bahwa ini si kucing ini tidur, kemudian untuk tidak mengganggu bajunya disobek. Tidur di atas bajunya itu kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau gua kurang tahu. Tapi yang pasti, gua nggak pernah menemukan dalil yang sahih mengatakan bahwa kucing ini piaraan atau kesayangan Rasul. Yang gue tahu ajarannya adalah menyayangi semua makhluk ciptaannya. Nah, setuju. Kalau gue punya pendapat bahwa yang sayang sama kucing bukan Rasul. Siapa itu? Bobby. Ini Fir'aun. Wih, Bobby Fir'aun. Kita punya tokoh di masa lalu juga dalam agama Muslim, Fir'aun. Nah, Fir'aun ini justru malah yang sayang terhadap kucing. Yes. Ya, kalau lu baca di internet, baca di jurnal sejarah, ini ada kan mumi, simbol-simbolnya tuh lah. Mumi kucing, simbol-simbol kucing, bahkan dewa-dewa yang berbentuk kucing di kebudayaan Mesir kuno itu ada. Oh, iya. Itu gamblang. Nah, kalau secara Muslim, cuman kisah itu aja terus yang diangkat oleh para pecinta kucing. Bukannya gue memihak gitu ya, bukannya memihak, tapi minimal kalian tahu dulu nih para pecinta kucing. Kalau keseimbangan itu perlu dijaga, jangan sampai tadi tuh penyakit-penyakit dari hewan, khususnya kucing ya, kalau di yang dekat sama kita kucing, itu nyerang ke kita juga. Gitu. Jadi kan? Akhirnya wabah itu besar seperti itu besar akhirnya menjadi pandemi seperti COVID itu pun juga kan penyakit hewan yang menular ke manusia, terus menyebar menyeluruh. Nah, bahkan diprediksi next pandemic itu juga disebabkan orang-orang yang punya hobi memelihara satwa liar. Satwa liar. Gitu. Kenapa? Karena satwa liar ini kan orang yang melihara satwa liar, kalau di Indonesia khususnya, kesadaran untuk kesehatan satwa ini rendah. Kalau memelihara kucing, memelihara anjing, mereka tahu harus vaksin. Ya kan? Kapan vaksinnya? Ada yang steril lah, ada yang sterilisasi gitu kan. Tapi kalau pemelihara satwa liar, pemelihara binturong, pemelihara musang, pemelihara ular, mereka nggak tahu tuh. Kapan harus vaksin, bahkan nggak tahu emang harus divaksin ya, mereka nggak tahu karena memang hewan liar kan gitu ya, dianggapannya hewan liar aja, nggak tahu kalau si ular tuh bawa penyakit lain, bawa virus lain gitu, kita sih manusia nggak mendiskreditkan si pemelihara atau pencinta kucing gitu, tapi diharapkan lu pelihara, lu tahu ilmunya gitulah, gitu kan, kurang lebih begitu ya. Iya. Ya maksudnya konteksnya kalau udah pelihara yang kita temuin dipelihara gitu kan. Dipelihara gitu, memang ada jenis-jenis yang kucing yang diperjualbelikan jenis tertentu untuk memang dipelihara kan begitu.
Tapi ya diperhatiin juga lah, maksudnya kesehatan tuh kucing, jangan sampai dia sakit akhirnya nyebarin virus, kurang lebih kan begitu gampangnya lah. Iya, jangan sampai populasinya meledak, banyakkan kucing dibandingkan manusianya. Nah, Iya Gitu. benar. Bahkan Bisa dibilang sekarang begitu sih. Nah, bahkan di Jepang pun juga ada satu program pemerintah Jepang itu bukan tidak, mereka untungnya tidak memusnahkan ya, Iya. tapi memindahkan kucing-kucing liar ini satu pulau. Oke. Jadi ada pulau, gue lupa pulau apa di Jepang yang memang isinya kucing. relokasi. Direlokasikan kembali gitu, direlokasikan ke pulau kucing itu. Kalau di sini lu secara pengalaman gitu ada lah gitu info atau isu, karena memang setahu gue tuh kemanapun kucing itu banyak gitu kan, dan kita sih nggak munafik ya, ngelihat kucing lucu gitu, suka gitu, tapi dari 2, 3, 4 banyak gitu. Bahkan temen gue yang punya kucing pun nih kucing ibunya lah gitu ya, itu bisa produksi lagi dari anaknya gitu. Inbreeding namanya. Iya, inbreeding. Oke. Oh, Pinter dia bahasa-bahasa. emang dunianya. Iya. Pantesan nih selama rambut gondrong nih kan. Iya. Itu sesenti ada ilmunya tuh, Roy. Ilmunya iya makanya dia najar. Ini sekarang udah segini nih. Kalau dibuka mah. Oke, mau cari ilmu baru kayaknya. Ini bagian dasar aja, kalau belum lulus gue belum potong gitu aja. Siap. Ya udah, mudah-mudahan lancar lah lulus ya kan. Mudah-mudahan Amin. Hajatnya. sampai lembaga lu juga kedepannya lancar, semakin Dapat banyak support dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Betul, teman-teman alumni kalau ada yang bantu silahkan. Teman-teman alumni. Mungkin lo bisa juga gitu kasih edukasi ngerawat hewan ternak mungkin ya. Hewan apa? Hewan piaraan lah, hewan eksotik atau hewan liar gitu. Nggak ada sih kalau edukasi melihara. Kalau edukasi gue, kalau ada teman-teman yang masih memiliki satwa liar dipelihara, lebih baik langsung diserahkan ke BKSDA. BKSDA. BKSDA Jakarta atau badan-badan atau pusat penyelamatan satwa di Instagram, di sosial media mungkin bisa nyari ya. Informasinya banyak gitu. Jangan sampai nunggu kejadian dulu, kelilit ular, kegigit musang, ketularan penyakit apa baru oh iya peduli gitu. Bahkan kan orang nggak tahu ya, kukang tau kan kukang, kuskus, slow loris gitu kan. Itu banyak yang melihara dan nggak tahu kalau slow loris itu beracun. Gigitannya. Iya. Gitu. Bahaya. Kuskus ya tahu tuh gua. Tapi itu cakarannya juga kenceng juga. Oke, saran lu ya setuju-setuju aja. Bagi yang masih memelihara satwa liar itu tersebut, ya kalau bisa walaupun dengan berat hati kita serahkan nih ke lembaga yang berwenang lagi. Iya. Tapi misalnya tetap kan ada beberapa selebgram lah terkenal gitu ya, yang dia sampai memelihara itu, tapi memang dirawat dengan benar gitu, karena gue juga suka. Atau si pemelihara itu harus begitu, harus tersertifikasi kah, atau secara perizinan juga, secara legal juga harus punya. Nah mungkin ini jadi pesan dari AV aja gitu untuk yang lain gitu. Nah iya, itu gimana tuh? Sebenarnya tidak ada, boleh kan pertanyaan balik ke dasar ya, boleh nggak sih kita melihara satwa liar? Secara perundang-undangan boleh. Secara perundang-undangan boleh. Boleh, ada izinnya, ada aturannya, ada caranya bagaimana kita memelihara elang Jawa. Kita bagaimana memelihara harimau Sumatera. Ada caranya kok. Harus punya lembaga konservasi, harus punya lahan sekian hektar, itu ada. Gitu. Jadi nggak sembarang miara. Jadi barang siapa yang mempunyai syarat tersebut ya monggo-monggo aja. Silakan aja gitu. Tersertifikasi. Dan kita harus mampu memenuhi 5 kesejahteraan hewan. 1. Nah 5 nih. 5. Oke, 5 apa aja tuh boleh Nih, satu mungkin juga udah nggak sanggup gitu ya. Kita bisa memerdekakan perasaan mereka untuk bermain. Rasa nyamannya jangan sampai kita renggut. Harimau. Ada yang ada harimau contohnya, salah satu seleb internet ya, Instagram atau yang lain-lain kan. Kita kenal yang di Bandung, miara harimau. Apakah dia sudah memenuhi rasa nyaman si harimau? Atau kalau klaim dia sudah, kita balik ke keilmuan. Daya jelajah harimau itu 1 hari bisa mencapai 40-50 km. Untuk mencari makanan, cuma di kamar di ruang tamu aja gitu kan. Kalau klaimnya dianggap memang sudah,
Kan kita bisa lihat Yes. secara langsung kan. Cuman kandang segede gitu emang nyampe daya jelajahnya dia sampai 30 sampai 50 km. Nah itu mempengaruhi insting liarnya dia nggak tuh? Kalau ketika udah ngerasa nggak nyaman gitu. Pasti. Misalkan. Pasti. Waduh, Entah ngeri itu juga dia ya. akan menjadi lebih berbahaya, lebih agresif, lebih agresif ataupun memang jadinya kehilangan insting liarnya, walaupun nanti bisa dihabituasi ya, bisa dikembalikan lagi tuh insting liarnya tuh. Prosesnya nanti kalau misalkan teman-teman yang pelihara satwa liar mau dikembalikan ke BKSDA, Itu ada ininya dulu. BKSDA juga nggak serta-merta abis dikasih langsung dilepas. Iya. Nah, ada asesmen dulu nih, ada penilaian dulu. Assessment. Ini layak nggak nih langsung dilepas liarkan? Kalau nggak layak, dihabituasi dulu, dikembalikan lagi nih. Kembalikan lagi habitat liarnya. Ya karena memang insting liarnya. yang gue tonton itu kan ya di YouTube yang punya aviari tuh, gue juga seneng tuh. Dia ada proses pengembalian lagi ke alam, pelepasan lagi ke alam liar, gitu loh. Setelah di aviari dia pun kan ada proses habituasi tuh untuk ya khususnya untuk unggas burung gitu ya. Gue suka ngeliat prosesnya tuh, seru juga tuh. Tapi nantinya juga jika sudah tidak menampung atau memang ada program itu, dia ngelepas lagi tuh ke alam liar. Artinya berarti kan dia ngerti lah gitu ya. Dia udah punya standar berapa banyak gitu kan yang harus ada gitu. Oke, seru juga nih ngobrolin masalah habitat, masalah berang-berang, hewan piaraan, eksotik lain-lain, Makasih banget nih lo udah kasih sedikit atau kurang lebihnya kita jadi tahu gitu kan. Oh ternyata nggak semudah itu ya kita punya hewan piaraan gitu. Ya, dari 5 syarat tadi yang terakhir kita tanya baru 2 itu. Udah nggak sanggup. Udah berat tuh. 2 aja udah nggak sanggup. 1 aja udah nggak sanggup. Gitu. Ada rasa nyaman, ada reproduksi, ada rasa tidak takut. Gitu. Ada 5. Bahkan sekarang udah bukan 5 kesejahteraan hewan, tapi 5 domain. Pokoknya 1 aja kadang-kadang yang lembaga konservasi seperti Ragunan Taman Safari itu nggak sanggup untuk memenuhi itu. Taman Safari nggak sanggup. Oh, berarti ya. Gitu. Ini menarik nih. Nanti jadi pembahasan lebih lanjut tuh, Bib. Benar. Ini bisa ngembangnya bisa banyak nih gitu ngobrolin. Yes. Mungkin gini, lo ada yang mau dipesan gitu untuk teman-teman yang memang sekarang udah kepalang tanggung ya punya hewan piaraan yang memang sebenarnya ini harusnya hidup di alam liar, tapi gue udah sayang banget nih lah, itu gimana tuh, Fe? Mungkin ada pesan untuk teman-teman? Ya, yang pasti kan kita harus tahu ya mana satwa liar, mana yang satwa peliharaan. Kalau memang teman-teman inget deh, ketika COVID dahulu kita 2 tahun gak kemana-mana kan juga nggak enak ya. Nah, ibaratnya sama aja kayak satwa liar dikungkung hidupnya. Gitu kan. Ya, kita coba tempatin posisi kita seperti mereka. Ya kan kita ngalamin ya 2 tahun. 2 tahun kita nggak kemana-mana kan nggak nyaman kan. Benar. Itu manusia tuh ya. Itu manusia tuh yang punya right lebih bebas dibanding hewan. Gitu. Nah, kan udah ngalamin kan gimana rasanya dikurung. Betul. Nah, jadi ya silahkan kalau masih sayang sama hewannya, ya tolong diperhatikan 5 kesejahteraannya. Kalau 1 sanggup, lo hebat. Gitu aja. Berarti gue salut gitu. Nah, yang penting kalau dari kita sesuai dengan motonya Asta itu selamatkan yang sedikit dan jaga yang banyak. Selamatkan yang berarti lo misinya sekarang penyelamatannya lebih ke kodratnya si hewan tersebut lah ya. Kita nggak usah ngomongin masalah jauh-jauh melestarikan bumi, melestarikan alam gitu ya. Alam tuh nggak perlu dijaga, alam tuh nggak perlu dilestarikan. Dia punya caranya sendiri buat menyeimbangkan. Suka atau enggak, alam punya cara sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara gempa bumi, dengan cara longsor, dengan cara banjir. Betul. Tinggal kita mau nggak loh ketemu dengan ketika alam lagi menyeimbangkan. Itu pada akhirnya disebut musibah kan karena ada kepentingan kita yang terganggu. Nah itu, gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot lah kita ngomongin melestarikan alam, menjaga bumi. Nih hewan dulu aja nih kita ngomongin nih ya, bagian dari bumi gitu ya, kecil gitu. Betul. Gitu. Oke, semoga mantap pokoknya semoga Asta ini lembaga lo ini lebih berkembang lagi. Amin. Ya teman-teman, kalau mungkin ada konseling atau diskusi atau semacam tambah ilmu pengetahuannya boleh. Ini kita ada teman kita alumni 106 yang memang udah bergerak. Ternyata ada teman kita nih Bib yang memang di bidang kita taunya gondrong doang, ternyata udah sampai berang-berang kita tahu nih segala macam tuh. Ini doang. Apa?
Don Juan ya. Don Juan gitu. Oke, ya mungkin itu sih Fe. Terima kasih karena waktu juga mungkin nggak. Sebenarnya dibahas tuh enak nih gitu, panjang lah, banyak gitu yang bisa kita bahas di sini. Tapi keterbatasan waktu, mungkin di lain kesempatan next time lo punya waktu dan kesempatan. Jangan kapok-kapok Fe. Ya. Siap. Silaturahmi terus kita. Mudah-mudahan kalau gue lagi di Pulau Jawa, gue lagi di Jakarta, yuk. Ya mungkin nanti di YouTube mungkin ada gitu komentar-komentar yang memang belum terbahas. Nah, atau kita nanti bisa bahas lagi pada tuh. saat lu program di deket-deket sini yang kayak tadi di Ciliwung apa bisa nih kita nih penelusuran apa yang tadi dibilang. Nah, teman-teman juga nggak apa-apa bisa nanti komentar gitu untuk bertanya-tanya, nanti insya Allah teman kita Ave juga bisa bantu jawab di situ. Atau di sosial medianya Asta, di Asta Conservation, itu juga bisa jadi. Boleh. Nanti dibantu oleh editor ya. Ada di Atau sini. IG-nya langsung. Ini bantu di sini nih. Di sini nih enak ini, bingung lo editor. Sini nih ada. Itu. Oke, Ave. Terima kasih banyak untuk waktunya supaya sama-sama, Pung. Sehat selalu. Amin, ya, amin. Itu yang penting sekarang sih. Lancar semua segala urusan hajat yang memang udah tercapai atau belum. Mudah-mudahan sukses lah sesuai target ya, Fe ya. Amin. Sehat-sehat, Fe. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke teman-teman, ternyata seru banget nih ngebahas yang tadi gitu kan. Tapi next time kita usahakan untuk continue kali ya. Yes. Kita untuk lanjut lagi. Harus. Jangan bosan untuk tetap nyaksiin podcast H4 Hip Hura-Hura. Hura-huranya sambil bersilaturahmi nggak asal. Hura-hura. Terima kasih. Thank you. Sama-sama. Oke, thank you banget.